Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Kamis 20 Oktober 2022 dengan judul Dia akan membenarkan banyak orang. Ayatnya terdapat dalam Yesaya 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Kesucian yang benar adalah penyerahan diri seluruhnya kepada pelayanan Allah. Inilah syarat kehidupan umat beragama yang benar. Kristus memohon penyerahan diri yang sebulat-bulatnya untuk pengabdian yang tidak terbagi. Ia menuntut hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Diri sendiri janganlah dimanjakan. Barang siapa yang hidup untuk dirinya sendiri, bukanlah umat Allah. Kasih harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi, dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita teguh. Ini saja dapat menyanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan. Dan kasih akan dinyatakan dalam pengorbanan. Rencana penebusan diletakkan dalam pengorbanan, satu pengorbanan yang begitu luas dan dalam serta tinggi sehingga tidak dapat diukur. Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu bagi kita, dan mereka yang menerima Tuhan akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusnya. Pandangan mengenai kehormatan dan kemuliaannya akan lebih diutamakan daripada yang lain-lainnya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan senang hidup bagi Dia untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya untuk bekerja bagi Dia. Penebus tidak akan menerima pelayanan yang terbagi. Setiap hari, pekerja bagi Allah harus mempelajari arti penyerahan diri. Ia harus mempelajari firman Allah, mempelajari artinya dan menuruti peraturannya. Dengan demikian, ia dapat mencapai standar keistimewaan Kristen. Hari demi hari, Allah bekerja dengan dia, menyempurnakan tabiat supaya dapat berdiri pada saat ujian terakhir. Dan hari demi hari, orang percaya mengerjakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat suatu pencobaan yang luhur, menunjukkan apa yang dapat dilakukan Injil untuk umat manusia yang jatuh. Umat Tuhan yang dikasihinya, bahwa jelas sekali dalam poin-poin yang kita terima perenungan pada pagi hari ini, kita perlu dikuduskan. Oleh karena pekerjaan kuasa Allah adalah untuk membenarkan banyak orang. Kita sesungguhnya pada saat dipanggil Tuhan untuk bekerja melayaninya bukanlah yang pertama menjadi kepentingan bagi orang lain, tetapi justru itu juga adalah merupakan proses penyempurnaan iman kita. Karena tidak ada orang yang akan hidup benar di hadapan Allah tanpa mempraktikkan pelayanan kepada sesama manusia. Dan inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Tetapi pengalaman iman di saat kita berjalan dalam melayani Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia dan teguh, bahkan menang di dalam segala tantangan yang setan lakukan. Saudaraku, semoga ini menguatkan kita melewati hari-hari kita untuk tetap bergantung kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Oleh karena setiap hari kami dapat mengagumi akan karya cipta Tuhan, karya kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semakin didekatkan kepada iman pengharapan kami, dan kami merasakan bagaimana tantangan yang begitu besar di akhir zaman ini ya Bapa. Kami harus berjuang dalam kehidupan, kami juga harus menghadapi semua problema tantangan. Kami membutuhkan kekuatan Roh Kudus-Mu. Biarlah menolong kami, memampukan kami. Ya Tuhan, terima kasih pekabaran pagi hari ini pun menguatkan kami bahwa pada saat kami melayani Tuhan, melayani sesama manusia untuk menjadi rekan sekerja Allah, disadarkan bahwa itulah adalah merupakan
proses penyempurnaan iman kami juga. Biarlah kami hidup dalam ketulusan dan kerendahan hati, dan pakailah umat-umat Tuhan menjadi alat-alat bagimu. Di saat umat-umat Tuhan akan melanjutkan kehidupan aktivitas pekerjaan di sepanjang hari ini, kasih-Mu menyertai, memberikan keselamatan dalam semua perjalanan yang dilakukan. Dalam usaha tangan pekerjaan, biarlah Engkau bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan. Anak-anak yang meraih harapan dan cita-cita mereka dalam pendidikan perkuliahan mereka, Tuhan yang akan sertai, berikan yang terbaik. Demikian juga yang mencari pekerjaan, Tuhan akan tunjukkan sehingga itu tidak menghalangi mereka juga untuk tetap dapat melayani Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berada di dalam berbagai kesulitan dan kesusahan. Tuhan yang akan mengayomi dan meneguhkan iman mereka ya Bapa. Demikian juga kami doakan bagi bencana alam yang masih banyak terjadi di saat sekarang ini, dan bahkan efek daripada COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan akan turut campur ya Bapa. Sehingga di dalam hal semua ini kami akan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya Tuhan, berdoa bagi umat-umat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, merasakan sukacita. Tuhan pertambahkan kesehatan, panjang umur, dan juga iman mereka akan diteguhkan. Semoga berkat-berkat yang sama menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.